Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adil wa alim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ghairi ibadika wa sofil badik as'adi wa rabbi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bisan al-kidam wa ma'amalmi wal hilmi wal hikmati wal ikamabil qasim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa barik sallallahu alaihi. alaihi wasallam zidu sarabai ya Rab zidu sarabai ya Rab zidu sarabai ya Rab wa karaman wa tahziman wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bil fadlil ali wa fadlil jari Sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Radhiyallahu anhu. Al-Hasan summa al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Ya maqaman kharki man a'udhu bihi siwa qaidal hulubil amil amimi Ya Rabbi Mustafa balil maqasidana wa aghfir lana ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak-bapak tolong maju aja Pak, masih ada yang di luar. Maju aja, maju. Maju. Terus. Terus Pak, terus. Itu masih banyak di luar. Ya, dalam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'in wa jami'al malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama musannifin Syekh Abdul Qadir Jalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Hadratul mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa'ada alaina ala ahlina ala uladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatiha bil hadratil masyayikh al-qadariyah khusus Kiai Haji Mukhtar Lutfi Kiai Haji Abdul Rahman Sa'id bil hadratil masyayikh langitan masyayikh Muhammad Musantin rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina wa la ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Saudara pegang kitab halaman 126. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi fi darini amin. 26 baris ke 2 dari atas. Wala tadhunnu idza sumta anna sawma ila akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadhunnu idza sumta anna sawma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju'u wal atashu bal tamamu sami bi kaffil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah ta'ala bal yanbaghi an tahfazal aina anin nazari ilal makarihi wal lisana anin nutqi bima la ya'nika wal udhuna anil istima'i ila ma harramahu Allah ta'ala fa innal mustami'a syarikun lil qaili wa huwa ahadul mughtabaini wa kadzalika takufu jami'al jawarihi kama takuful badana wal farja fa fil khabari khamsun yuftirna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan musala Darul Falah, wabil khusus pimpinan DKM Ananda Ustadz Afifi, putra dari almarhum Allah yarham Ustadz Haji Ali Husain, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Ghazali, segenap pimpinan sholat subuh gabungan jamaah Bapak hadirin saudara yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah kemarin di Mushola Al-Akhyar. Kita sudah bahas tentang masalah puasa. Jadi bukan hanya puasa wajib, kita juga dianjurkan puasa sunnah. Ada puasa tahunan. Puasa tahunan itu Asyura, Tasu'a, ya, kemudian Arafah, terus Tarwiyah. Terus itu puasa-puasa tahunan selain Ramadan maksudnya. Ada lagi yang puasa bulanan. Puasa bulanan itu puasa di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tambah lagi puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 itu bulanan. Nah, puasa harian atau mingguan yaitu puasa hari Senin, Kamis dan Jumat. Kemarin tuh. Nah, fadilah keutamaan dari melaksanakan puasa tersebut, dosa kita seminggu rontok dengan puasa mingguan tadi. Senin, Selasa, Senin, Kamis, Jumat. Dosa selama seminggu habis. Nah, dosa sebulan dalam bulan sebulan itu dengan puasa di bulan awal pertama, di awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan tambah Ayyamul Bid. Itu dosa dalam sebulan rontok. Kemudian dosa setahun bisa rontok dengan puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah dan Tarwiyah.
Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, lanjutannya sekarang, bagaimana semestinya ketika kita berpuasa? Apa yang harus kita lakukan dalam puasa itu? Wala tadhunnu, dan janganlah kamu menyangka, idza sumta, ketika kamu berpuasa, menyangka apa? Anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal biqa'i faqat. Anna shauma, bahwasanya puasa itu, huwa adalah tarkut ta'ami, hanya meninggalkan makan, wasyurbi, dan minum, wal biqa'i, dan bersubuh di siang hari, faqat saja. Jangan kita menyangka bahwa puasa itu ya penting mindahin makan minum, jadwal makan minum bersetubuh. Yang siang kagak boleh, kita pindahin malam. Bukan itu. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mindahin makan minum bersetubuh, tidak. Nah, kalau itu mah mindahin jadwal makan, jadwal minum, jadwal bersetubuh, bukan, tidak ada fungsi dari puasa itu. Sebab puasa ini maksudnya adalah supaya hati kita bersinar. Kalau bahasa orang dulu, terang hati. Apa aja gampang dapetin, gampang kasih amalan, wiridan, doa, diajarin kiai, bisa langsung hafal. Nah, itu orang yang terang hati. Itu fungsi puasa itu, untuk menerangkan hati kita, membuat hati bersinar, kemudian juga menjadi fisik kita jadi kuat. Kuat bagaimana? Kuat untuk ibadah. Sebab kalau kita perutnya kenyang, itu hawanya ngantuk. Oh, kalau pagi-pagi gini hari habis sembahyang subuh udah ngopi, mau ngolong-ngol kota nurap. Tuh. Pulang ke rumah, bininya siapin sarapan, nasi uduk, makan lagi. Itu jam 10, mata kerip-kerip tuh. Hawanya mau tidur aja. Tuh, karena perutnya kenyang. Jadi diajak ibadah, alek kalau megah gitu Jawa. Tuh nggak mau, susah. Nah, untuk supaya giat ibadah itu perutnya dikosongin, tangkinya dikosongin. Itu caranya dengan puasa. Tujuan puasa itu jadi bukan hanya mindahin jadwal makan, jadwal minum, jadwal bukan. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Kam, berapa banyak, min shaimin, dari orang yang berpuasa. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu, tidak ada baginya, min siyamihi, dari puasanya, ilal ju'u, kecuali hanya lapar, wal atsyu, dan haus belaka. Jadi betapa banyak, kata Nabi, banyak sekali, sungguh banyak sekali, kata Nabi ini, orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala puasa, tidak bisa menyinari hatinya, tidak menjadikannya giat ibadah, hanya haus dan lapar saja. Oh, ini kata Nabi, ini peringatan, warning buat kita nih. Ketika berpuasa bukan hanya mindahin jadwal makan, minum, dan bersetubuh. Nah, kalau begitu nggak ada dapat pahala apa-apa kecuali hanya haus, lapar belaka. Bal tamamu shaumi, akan tetapi untuk menjadi penyempurnanya puasa, bikaffil jawarihi, dengan menahan, mencegah anggota tubuh, kulliha, seluruhnya. Apa tuh? 5 anggota tubuh kita: tangan, mulut, mata, telinga. Ini harus dijaga untuk menjadikan sempurnanya ibadah puasa kita. Tuh, yaitu mata, lisan, tangan, kaki, dan telinga. Dijaga dari apa?
amma yakrahullahu ta'ala, terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang Allah tidak sukai. Ya, Allah ciptakan itu, Allah ciptakan sesuatu yang tidak baik, Allah ciptakan yang baik. Tapi Allah tidak perintahkan hambanya untuk melaksanakan yang tidak baik. Ya, perbuatan baik, buruk, jahat, baik itu Allah ciptain. Tetapi untuk yang jahat, yang tidak baik, Allah tidak perintahkan kita ngelakonin, ngerjain. Allah nggak perintahin, Allah larang. Yang Allah perintahin adalah yang baik-baik. Sehingga ketika kita puasa, supaya puasa kita itu sempurna, jangan lakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Bal yang bagi, akan tetapi sebaiknya, seyogianya, antahfadzal aina, kamu hendaklah menjaga al-aina, mata. Menjaga dari apa? Anin nazari ilal makarihi, dari memandang sesuatu yang tidak baik, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa itu? Ya, memandang aurat. Ini bapak-bapak, aurat kita orang laki itu dari pusar ke bawah sampai dengkul. Makanya kalau pakai celana pendek itu celana yang sampai nutupin dengkul. Kalau bisa ya pakai celana pangsi atau celana apa? Ya, celana pangsi ya, sampai ya celana orang main silat, karate itu. Jadi pahanya ketutup, dengkulnya ketutup. Kalau kita ablagin, kitanya berdosa, orang yang ngelihat juga berdosa. Mau laki mau perempuan ngelihat aurat sama dosa. Tuh, kita pakai celana pendek, hati-hati tuh. Terus bagaimana kalau kita ke Papua? Orang sana pakai koteka doang. Ya, di bagian perabotannya doang tutupin. Bagaimana? Ya, itu juga kita berdosa kalau mereka ya memang adatnya begitu. Dia tidak beragama, tidak beragama Islam. Nah, kitanya jangan memandangnya. Ya, akhirnya bisa jadi darurat itu. Begitu juga yang perempuan. Perempuan itu auratnya seluruh tubuhnya. Ya, kecuali wajah dan tangan di dalam sholat. Di luar sholat juga ada ulama yang membolehkan membuka wajahnya. Jadi kita punya istri, kalau kondangan dia nggak pakai niqab, nggak pakai tutup wajah, nggak apa-apa. Itu ada ulama yang membolehkan. Ini ketika kita membuka aurat itu, kita melihatnya, kita berdosa. Dan kita yang membukanya berdosa. Kita melihat aurat berdosa. Tuh, begitu juga memandang wanita yang bukan siapa-siapa. Nah, itu apa? Berdosa. Nah, sekarang ini kan jadi apa? Jadi fitnah nih. Artinya sudah menjadi bala, wabah buat kita semua. Kenapa? Karena gubernurnya perempuan, camatnya perempuan, lurahnya perempuan. Emang kita lagi perlu sama betul lurah, kita tutup mata ngomong gitu. Begini Bu Lurah. Tersinggung dia. Ini kan kita ngomong, kita liatin mukanya. Nah, kita ngomong sama siapa juga, sama kiai sama siapa kita ngomong ya kita bertatap wajah. Kecuali kalau orang tua nasihatin anak diomongin ya dia nunduk. Santri dinasihatin kiai ya dia nunduk. Tapi kalau kita sesama kita ketika berdialog dengan orang ya memandang wajahnya. Ini yang repot ketika lawan bicara kita perempuan. Kenapa? Ya, umpama dia itu tukang kopi. Yang jual perempuan, udah menor. Ya kan mau nggak mau kita liatin, masa ya kita beli kopi diem begitu, merem. Ketika suguhin kopi tumpah itu. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya itu darurat dalam bermuamalah. Tidak masalah, cuman jangan diterus-terusin. Tuh, yang bagian tukang kopi hati-hati. Ya.
Itu memang begitu. Untuk pemasaran disuguhkan perempuan-perempuan yang cantik. Tuh, kalau yang jualnya ebrek kagak ada yang datang ke situ, sepi tuh warung. Nah, ini kita hati-hati ya. Itu jadi wabah tuh, jadi bala. Sekedar yang dibutuhkan saja, setelah itu ya sudah. Tetapi ingat bahwasanya itu meskipun sudah demikian, kita ingat ini adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, kita istighfar setelah itu. Nah, ini menjaga mata dari memandang kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Itu pertama, mata ketika lagi puasa. Wal lisana, dan menjaga lisan. Ini bukan berarti terus kalau ngelihatnya malam-malam kagak ngapa-ngapa. Enggak, sama aja. Mau siang mau malam yang bukan siapa-siapa ya nggak boleh. Nah, kalau bini kita halalan thayyiban. Kalau malam, kalau siang ya nggak boleh auratnya dilihat. Nah, karena lagi puasa. Kalau malam nggak apa-apa tuh. Kalau lagi tidak puasa ya nggak apa-apa. Ini masalahnya lagi puasa. Wal lisana, dan menjaga lisan. Anin nutqi, dari mengucapkan, dari membicarakan. Bima, sesuatu, la ya'nika, yang tidak bermanfaat buat kamu, yang gak ada faidahnya. Contohnya orang kan kalau lagi kongko-kongko, apa yang dibicarain? Apa aja itu? Ya sesuatu yang lucu, jok, ya guyonan. Itu ada nggak manfaatnya? Ya tergantung. Kalau untuk menyatukan pandangan supaya kita tidak kaku dalam bergaul, boleh. Tapi sekedar itu. Kayak dulu ceritanya Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, ketika beliau diutus oleh Komite Hijaz Hadrul Syekh Hasyim Asy'ari ke Mekah untuk menghadap raja, agar Raja Saudi, agar umat Islam itu khususnya yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat. Ada salah satu juga upaya itu makam Rasul mau dipindahin, mau dibongkar. Yang sekarang tuh di Masjid Nabawi, yang kubahnya di atasnya hijau, kalau kita dari mana-mana ngelihat ada kubah hijau, itu di bawah makamnya Nabi. Ada Nabi, Abu Bakar sama Sayyidina Umar di situ. Nah, ini ketika ulama di Indonesia resah bahwa yang berkuasa di sana Wahabi, itu ada rencana ingin memindahkan makam Rasulullah. Ulama resah. Nah, itu ulama di sana yang non Wahabi, Ahlussunnah wal Jamaah sama Syiah. Lah dari dulu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu nggak pernah akur. Kalau kumpul ya ngadep sono. Nah, ini masalah besar. Kalau sampai makam Rasulullah dipindahin, ini jadi masalah ini. Akhirnya beliau ini bagaimana caranya supaya ketika dia harus berbicara di hadapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kagak akur, supaya mereka jadi akur gimana? Ini ngeluarin joke. Tuh. Kiai Wahab Hasbullah cerita, zaman dulu di zaman Nabi Nuh, itu yang dimuatin di perahunya bukan hanya manusia, tapi seluruh hewan dibawa. Ya, dari yang paling gede sampai yang kecil, gajah sama semut. Nah, itu karena di perahu itu tidak boleh ada yang kawin. Sebab kalau kawin nanti penumpangnya nambah, resikonya tenggelam. Ya, konon katanya, ini ada kiai cerita, itu perabotannya masing-masing dicopotin. Jadi ditaruh di lemari. Ya, jadi lemari penyimpanan perabotannya gajah, ya barang jogrogannya gede, perabotnya gede. Ya, kuda gede, perabotnya gede. Nah, semut yang kecil ya kecil. Badan kecil, kalau semutnya kecil perabotnya gede, bagaimana jalannya itu? Nah, ditaruh masing-masing. Begitu sudah kelihatan daratan, tidak mendarat, ini semuanya pada berebut.
pengen turun, ada main comot aja tuh perabotan. Jadi perabotan semut diambil sama gajah, maka gajah yang jogrogannya gede, perabotannya kecil. Itu begitu beliau cerita, semua orang pada ngakak. Akhirnya mulai beliau menceritakan masalah yang penting. Apa itu? Yaitu masalah ada upaya memindahkan makam Rasulullah. Mereka semuanya baru sepakat tidak menyatakan setuju. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu jasanya Hadratus Syekh Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, makam Nabi masih di situ. Coba kalau enggak beliau punya pikiran bagaimana nih menyatukan pendapat ulama, deminin aja mau masing-masing, enggak bakal ada sampai sekarang. Mungkin udah dipindah. Nih Bapak dan Saudara. Jadi meskipun itu dilarang, jok-jok itu dilarang, tapi kalau memang ada tujuannya bagus, tidak apa-apa, mencairkan suasana. Sama seperti Gus Dur itu. Nah, Gus Dur itu terkenal presiden yang cerdas, yang kalau kemana-mana joknya pasti ditungguin oleh pemimpin dunia. Sampai-sampai Fidel Castro itu, presiden Kuba yang sudah meninggal dunia, itu sebelum itu dia pernah datang nemuin Gus Dur di hotel. Untuk apa? Dengerin cerita. Oh, dengerin cerita. Joknya Gus Dur hari ini apa? Ditanya. Orang Indonesia itu presiden pertama itu gila perempuan. Ya, Soekarno bininya banyak. Yang kedua gila harta, hartanya di mana-mana ada. Yang ketiga Habibie kegila-gilaan. Karena hobi dijadikan proyek, bikin pesawat. Tuko, sing tuku ora teko-teko, sing toko ora tuku. Jadi bisa bikin pesawat, susah jualnya. Ada ditukar mau beras ketan. Nah, kemudian yang keempat, saya ini yang milih saya yang gila. Orang buta jadi presiden. Nah, ini jok-jok seperti itu, guyonan-guyonan, meskipun itu tidak bermanfaat, tapi kalau tujuannya untuk mencairkan suasana itu tidak mengapa, tapi jangan kebablasan. Sampai orang pada ngakak di pos, nah, itu tidak bagus itu. Ini yang menjaga lisan dari hal yang tidak bermanfaat, tetapi tujuannya apa? Kita disuruh untuk zikir, istighfar, baca Quran. Makanya di bulan Ramadan kita disuruh i'tikaf di masjid. Ngapain? Ya baca Quran. Nah, masalahnya sekarang kita itu godaannya banyak. Apa itu? Nih handphone kita, ke masjid bawa handphone. Bukannya baca Quran, jadi melihat YouTube, kemudian chatting, baca macam-macam dah. Nah, ini yang jadi godaannya tuh. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kagak ada handphone, jadi orang di masjid anteng, ya zikir aja, putar tasbih, baca Quran. Tapi sekarang godaannya banyak ini. Dengan handphone ini yang jadi masalah. Tuh. Wal udhuna anil istima'i ila ma haramahu Allah Ta'ala. Wal udhuna, dan telinga, anil istima'i, dari mendengarkan, ila ma haramahu Allah Ta'ala, kepada sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Apa itu? Ya, mendengarkan nyanyian, lagu-lagu yang dibawakan oleh perempuan yang bisa mengunggah syahwat. Makanya perempuan itu boleh nyanyi tapi nggak boleh azan. Orang perempuan itu azan itu haram. Tapi kalau turu-turu dia, kalau nggak pakai speaker, ini umpama perempuan semua, dia azan nggak pakai speaker, cuma dia main, itu nggak ngapa-ngapa. Dia mau sembahyang, dia qomat, nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena yang dengerin perempuan. Beda kalau azan pakai speaker. Nah, kalau azan pakai speaker itu kan semua orang denger. Orang yang denger azan wajib dengerin. Ya dengar azan nih, lagi ada tamu ngobrol, berhenti, dengerin azan. Nah, jawab, perkara mau langsung sembahyang mau enggak urusan belakangan. Tapi ketika panggilan azan wajib kita berhentiin, kita jawab itu azan. Ini kalau yang azan perempuan, nah kan kita wajib dengerin tuh. Bagaimana? Siapa suara nyempuk banget itu?
Gurih banget, gurih. Gurih. Kita berhayal biasanya suaranya begini nih, perabotannya begini, begini. Wah, itu jadi makanya jadi haram. Berbeda dengan nyanyi. Kalau nyanyi perempuan boleh, nggak haram. Kenapa? Kita nggak wajib dengerin. Ada yang wajib dengerin perempuan nyanyi? Nggak ada. Kita nggak wajib dengerin. Nah, terus bagaimana kalau baca Quran? Nah, ini masalah lagi nih. Nah, kalau dia qori, dia baca Quran. Nah, Quran itu wajib kita dengerin. Baca perempuan bagaimana? Ya itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Pokoknya ikut yang boleh aja dah. Jadi nggak ribet urusannya. Nah, itu yang tidak boleh kita dengarkan, sesuatu yang Allah tidak suka, Allah benci. Termasuk itu kita ghibah, ngomongin orang. Kan kita kalau ngomongin orang nggak sendirian, berdua. Yang satu ngomong, kita dengerin. Nah, omongan keburukan orang ini sesuatu yang Allah tidak suka. Makanya jangan dengerin. Ketika kita mendengarkan omongan itu, ya sebaiknya kita hindari. Kalau memang tidak menghindari, ya kita yakin ini perbuatan dosa, setelah bubar dari majelis kita istighfar. Ingetin tuh. Fa'inal mustami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengar, syarikun lil qaili, menjadi sekutu bagi orang yang ngomong, orang yang berbicara. Wahwa, dan si mustami', orang yang dengar, ahadul mughtabaini, salah satu dari dua orang yang berghibah. Orang kalau ghibah kagak mungkin sendirian. Dia ngomong sendirian, si anu begini. Orang kagak dengerin. Kenapa? Wah, udah lama dia begitu. Udah sedeng. Ya ngomong dewekan. Tapi kalau dia ngomong berdua, dibicarakan keburukan orang, nah, itu yang jadi ghibah. Bapak dan saudara, ini sesuatu yang memang tidak mungkin kita bisa hindari. Ketika kita berjumpa dengan kawan kita yang udah lama nggak ketemu, ngobrol, rahat segala macam, bagaimana anak, bagaimana keluarga, bagaimana kerjaan dan seterusnya. Setelah itu merembet, si anu bagaimana? Teman kita ini, wah kacau dia, kagak beres, begini. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sebagusnya kalau memang mengarah kepada kesana, kita alihkan ke pembicaraan yang lain. Kalau memang tidak bisa, ya kita beristighfar saja sambil dengar, sambil istighfar. Karena ini sesuatu yang Allah tidak suka. Wa kadzalika, dan begitu juga, takufu jami'al jawarihi, kamu harus menjaga, menahan seluruh anggota tubuh. Apa itu? Tangan, kaki. Kama takuful batna wal farja, sebagaimana kamu menahan, menjaga perut, wal farja, dan farji. Kita perut di siang hari kita jaga dari makan, dari minum. Farji kita juga kita jaga dari melakukan persetubuhan di siang hari. Apalagi sampai berzinah, naudzubillah min dzalik. Itu juga kita jaga anggota tubuh kita yang lain. Tangan, kaki. Oh, tangan jangan jawil perempuan yang bukan siapa-siapa. Nah, kemudian bagaimana itu kalau serah terima berkas naskah, harus berjabat tangan karena memang dia itu pejabat. Nah, mau nggak mau kita harus jabat tangan. Gimana? Ya itu lagi-lagi termasuk hal yang darurat. Ya kita jangan menganggap itu halal. Tetap itu haram, yang dalam kondisi darurat ya kita tidak berdaya. Sebab lurahnya perempuan, kita mau ketemu lurah, masa kita salaman? Ya untuk sekarang sih selamat lah kita karena COVID. Selamatnya begini aja. Nah kalau setelah itu COVID tidak ada umpama, kita harus bertemu dengan pejabat yang dia itu atasan kita. Bagaimana? Ya mau tidak mau harus salaman. Masa kita maaf ya Bu, saya lagi punya wudhu. Ya nggak bisa juga. Ya, sebagai sebuah kearifan lokal, setiap kita ketemu siapapun kita berjabat tangan. Nah itu di sini sedikit melanggar syariat. Tapi bagaimana? Ya kita jangan menganggapnya itu halal. Itu tetap haram dan kita
karena memang tidak berdaya dalam kondisi seperti itu, istighfar. Sama lagi ketika laki perempuan itu nggak boleh nyampur sama perempuan yang bukan siapa-siapa. Lah kita naik pesawat, kita naik bus, naik kereta, di situ yang jejer kita bukan siapa-siapa, bini bukan, anak bukan, orang lain. Udah pakaiannya kagak karu-karuan. Nah itu sesuatu yang tidak berdaya. Kita jangan menganggap ini sesuatu yang halal. Tetap haram, cuma kita dalam kondisi tidak berdaya. Kalau kita bisa mesen sih, duduk sendirian atau satu baris tuh, kursi yang 3 kita beli semua buat kita tumpangin. Tapi nggak bisa juga karena satu bus ada orang lain, satu ke gerbong kereta ada orang lain, satu pesawat itu campur orang lain. Ini sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari, siapapun itu. Hatta ulama besar kalau dia naik pesawat dia nyampur sama wanita yang bukan siapa-siapa baginya, yang mungkin di situ pakaiannya juga nggak karu-karuan. Nah ini dalam kondisi seperti ini bagaimana ya? Tetap kita beranggapan bahwa proses percampurannya kita di situ sesuatu yang tidak halal dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lagi juga dalam kalau zaman dulu saya dapat cerita orang-orang tua tuh kalau sedekahan itu laki perempuan dipisah. Tapi sekarang jadi fitnah. Si anu ngawinin, gua kagak bisa ketemu pengantin sama laki gua dipisah, laki di sono, perempuan di sono. Nah, ini kalau sekarang ada begitu jadi fitnah. Bagaimana? Ya ikuti saja. Tetap kita jangan beranggapan itu halal campur laki perempuan. Sampai sekarang itu kalau di pesantren saya di Langitan itu kalau ada haul itu ketat sekali. Laki khusus laki, perempuan perempuan. Tidak boleh jalur perempuan dilewati laki-laki, jalur laki-laki dilewati perempuan nggak boleh. Itu sampai segitunya dijaga betul. Nah kalau memang, tapi juga ada daerah-daerah yang pesantren-pesantren yang ketika acara-acara besar ada haul seperti itu, yang laki perempuan sulit untuk dihindari. Ya mau bagaimana? Nah, itu akhirnya ya kita beranggapan itu sesuatu yang tidak halal. Tetapi ada kemaslahatan ya untuk berdoa bersama-sama, munajat kepada Allah dan istighfar bahwasanya kita melakukan sesuatu yang tidak diizinkan syariat. Ini dalam pergaulan sehari-hari kita tidak mungkin untuk menghindari itu. Tapi yakinilah seharusnya kita tinggalkan, terlebih lagi dari berpuasa. Makanya kita dianjurkan itikaf di masjid. Jadi nggak ngobrol ngalor ngidul. Di masjid juga jangan kongkok di pojokan, di cerita. Nah, ini kita tetap cari tempat untuk baca Quran. Setelah itu capek ya tidur. Kan di masjid kagak boleh tidur. Yang numpang tidur, tapi kalau itikaf nggak apa-apa. Yang semata-mata dari mana-mana tidur kagak boleh. Tapi orang di masjid itikaf, ya kan dia ngantuk, masa tidur pulang ke rumah? Ya itikafnya bagaimana? Batal. Fafil khabari, maka terdapat di dalam keterangan dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa puasa itu bisa batal karena kita tidak mampu mencegah anggota tubuh. Khamsun yuftirna shaima. Khamsun ada 5 perkara yuftirna shaima yang bisa membatalkan orang yang berpuasa. Apa itu? Al-kadzibu, berdusta, bohong. Di mana ente? OTW, padahal baru bangun tidur. Bagaimana? Siap apaan? Bangun aja baru. Wal ghibatu, ghibah, berghibah. Wan namimatu, dan mengadu domba. Omongan orang kagak ngapa-ngapa tapi diomongin sini, wah dia ngatain lo begini-begini. Nah itu namanya namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadzibatu, yang keempat sumpah palsu. Ya, demi Allah saya nggak tahu itu, padahal dia tahu. Nah, ketika ada dijadikan saksi di persidangan, dia nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, ntar kalau ditanya lu bilang kagak tahu ya. Ya padahal nggak ngerti masalahnya. Demi Allah saya tidak tahu, nggak ngerti masalahnya. Ya, apa namanya? Dia tahu masalahnya, itu dia berdusta. Atau dia tidak tahu, terus ngomong tahu, dia bersumpah. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasa. Wan nadharu bisyahwatin, dan memandang dengan penuh syahwat. Mandang yang boleh. Ya, apa itu?
kita punya bini siang hari kita liatin sampai, nah ini yang repot yang pengantin baru. Makanya bulan Sya'ban jangan nikah. Nikah bulan Syawal lah. Lah gitu buka puasa buka semuanya tuh. Ya. Ini kalau puasa kita mandang istri kita dengan muntah syahwat, ini bisa membatalkan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bishawab. أستاذ حجي أبو بكر بن مويدي الله روح المروح حجي مروان بن حجي أستاذ حجي مسلم الله روح المرحوم برج برهان بن شميل لا روح المرحوم حجي عثمان علي بن حجي تبراني لا روح المرحوم حجي زين العريب بن حجي زين ولا روح المرحوم أستاذ علي هدين بن حنبلي لا روي أنه بين أمهاتنا وعجدتنا وجداتنا ولقرابتنا ونستاهنا ولمعالمنا لجميع المسلمين والمسلمات وعنصرهم وقراعهم بأن الله يتبسهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وحضرتنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وبالبركة والنعم والصحة والسلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرزق أبواب الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن يتصدى في مصلى دار الفلاح سابقا ولاحقا. ربنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل ولدا صالحا سالما عالما كريما برا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفرج من الآفات والأحد إنك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بها سبحانك اللهم وبحمدك بها سلام.